Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hadi dari Prodi Teknik Mesin Politeknik Kalteks Riau. Kali ini saya akan membuat video tentang problem solving. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS Enabling Skill untuk semester ini. Baiklah, langsung saja kita mulai tanpa perlu berlama-lama. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Problem solving sendiri merupakan soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang karena akan sangat berguna ketika kita sudah bekerja di sebuah perusahaan. Meskipun cukup mudah diucapkan, tetapi sebenarnya problem solving sendiri sangat sulit dilakukan. Kita dituntut untuk berpikiran positif dalam menghadapi masalah. Selain itu, problem solving juga membutuhkan kemampuan kita untuk berpikir secara logis dan sistematis di saat sedang menghadapi masalah. Kemampuan problem solving sangat berkaitan dengan kemampuan lain yang melibatkan kemampuan analisa, mengeluarkan ide, mendengarkan pendapat orang lain, pengambilan keputusan, komunikasi, hingga kerjasama dalam tim. Saat kita memiliki beberapa kemampuan di atas, maka kita menemukan solusi dari masalah yang akan kita hadapi dan masalah tersebut akan bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana problem solving itu bekerja? Misalnya, seorang leader mungkin perlu mencari cara untuk meningkatkan kinerja karyawan pada kreativitas. Untuk melakukan itu, leader akan meninjau tes cara berpikir kreatif untuk mencari area perbaikan. Mereka mungkin melihat bahwa karyawan membuat pola pikir yang sederhana, tetapi mereka kesulitan dalam mengembangkan ide dan mengatur bagaimana ide ini dapat diterapkan dengan benar. Untuk memecahkan masalah tersebut, leader akan bekerja dengan tim tentang bagaimana dan kapan melakukan sharing session ide, bagaimana cara berpikir kritis dan kreatif. Lalu bagaimana cara mengembangkan kemampuan problem solving kita? Berikut akan saya bahas. Kemampuan problem solving sendiri bisa kita tingkatkan sehingga kita bisa lebih mudah menggunakannya. Berikut ini akan saya jelaskan apa saja hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan problem solving kita. Yang pertama itu berani mengubah pola pikir kita. Cara pertama untuk meningkatkan kemampuan problem solving adalah dengan berani mengubah pola pikir. Hal yang satu ini memang cukup sulit untuk dilakukan, tetapi jika kita berhasil melakukannya, maka kemampuan problem solving kita pun bisa meningkat. Jika sebelumnya pola pikir kita untuk menghindari masalah, sekarang coba ubah pola pikir kita untuk menghadapi masalah dan menjadikannya sebuah tantangan. Nah, mengubah pola pikir memang membutuhkan cukup banyak waktu dan tidak bisa diubah secara instan. Namun saat kita bisa mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan dapat memandang masalah dari sisi yang lain, tentunya hal itu akan meningkatkan kemampuan problem solving kita. Yang kedua, lakukan identifikasi masalah yang dihadapi. Nah, selain mengubah pola pikir ini menjadi lebih positif, kita juga harus bisa mencoba melakukan identifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Memang proses mengidentifikasi masalah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun proses ini sangat perlu kita coba agar kita bisa mencari solusi yang tepat untuk masalah yang sedang kita hadapi. Dengan melakukan identifikasi masalah, maka kita bisa melihat sumber permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mencari pertanyaan yang bisa menunjukkan akar dari sebuah permasalahan tersebut. Saat mengidentifikasi masalah, sebaiknya kita tidak perlu sering menebak sumbernya. Pikirkan secara logis mengenai sumber masalah dan seperti apa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Lalu selanjutnya yaitu memakai metode mind mapping.
Langkah lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan problem solving kita yaitu dengan cara melakukan metode mind mapping. Saat sedang dihadapkan dengan suatu masalah dan kita dituntut untuk segera mencari solusinya. Metode mind mapping ini bisa kita lakukan. Metode mind mapping akan membantu dalam proses memetakan informasi untuk mencari penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Tidak hanya mampu membantu menyelesaikan masalah saja. Rupanya metode mind mapping juga meningkatkan kemampuan berpikir yang kreatif dan merangsang kinerja otak. Selain itu, metode mind mapping juga dapat membantu menemukan ide-ide baru serta memfokuskan pikiran dan proses problem solving. Kemampuan yang selanjutnya itu kita dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi kita. Kemampuan komunikasi juga menjadi hal yang penting yang berhubungan dengan proses problem solving. Saat Anda tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pastinya akan dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mengambil solusi terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Jika kita ingin mengasah kemampuan problem solving, cobalah untuk terlebih dahulu mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik pada diri sendiri atau maupun kepada orang lain. Jika kemampuan komunikasi yang Anda miliki sudah baik dan mumpuni, proses mengidentifikasi masalah akan berjalan dengan lebih mudah. Kita juga mampu menjabarkan ide-ide yang berguna untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Itulah mengapa jangan lagi meremehkan kemampuan berkomunikasi karena memang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu mencari ide-ide kreatif. Kemampuan problem solving sangat erat kaitannya dengan mencari ide-ide kreatif. Bahkan seseorang yang memiliki kemampuan problem solving yang baik akan selalu mudah mencari dan menemukan ide bagus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Mencari sebuah ide kreatif memang tidak bisa dipaksakan karena ide harus mengalir begitu saja. Namun, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencari ide kreatif adalah dengan melakukan brainstorming. Diskusi bersama teman. Saat sedang melakukan brainstorming, pastinya Anda akan menemukan ide dari hal-hal yang telah disampaikan oleh anggota tim. Itulah mengapa saat melakukan brainstorming, kita tidak perlu malu untuk mengeluarkan pendapat. Ucapkan saja ide yang terlintas di kepala agar didengarkan oleh orang lain. Dari proses itu tentunya kita akan dimudahkan saat sedang mengatasi masalah karena memiliki lebih banyak ide sebagai solusinya. Brainstorming memang bisa dilakukan di kantor atau di tempat umum. Namun bila kita ingin melakukan brainstorming di sebuah tempat yang nyaman dengan suasana yang baru, contohnya kita bisa brainstorming di working space dan dari Hive. Di sini dapat banyak ruangan yang nyaman yang bisa digunakan untuk proses brainstorming bersama rekan tim. Dengan suasana baru, brainstorming bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan dan memunculkan banyak ide kreatif. Lalu karena mengembangkan problem solving skills ini adalah keterampilan yang penting bagi sebagian besar pemberi kerja. Bahkan ketika perusahaan sudah menerapkan keterampilan di seluruh karyawan, problem solving dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menghasilkan solusi, menerapkan solusi tersebut, dan mengevaluasi keefektifannya. Apakah semua berjalan dengan sesuai rencana atau perlu Anda evaluasi kembali? Maka itulah materi problem solving kita hari ini. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, salah penyebutan, dan yang lain-lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.